Turi. Niki jenengan. Cek. Istilah istifadoh itu mirip-mirip dengan mutawatir. Tak bacakan baratnya. Waqad farraqa ba'duhum baina akhbaril istifadoti wa akhbarit tawaturi. Faza'ama anna akhbarul istifadoti ma tabdu muntashiratan wa yakunu intisyaruha fi awaliha mithla intisyaruha fi akhiriha wa akhbaru tawaturi ma ibtada'a bihil wahidu ba'dal wahidi hatta yakthuru al-qadi al-mawardi. Nah ini yang menarik. Wa huwa yakadu yaqadi al-mawardi. Nah ini yang menarik. Wa huwa yakadu yakunu istilahan khoson bihi. Sepertinya itu istilah versi Mawardi sendiri. Begitu loh. Enggak sama kayak keumuman istilah istifadoh pada keumuman ulama yang lain. Nggih, ngapunten. Dadose menurut jenengan nggih, niki kan wau sampun agak sepakat bahwasanya ini apakah memang sama istifadhah lin nasab dan istifadhah lil khabar tadi. Jadi sehingga nanti ketika memang ini disamakan dan nanti itu harus memenuhi dengan yang itu ya, intisyaruha fi ibtidaiha fi akhiriha, lah maka kan nanti seseorang itu tidak akan punya nasab ketika memang cuma ibtidaknya saja yang terkenal tapi ternyata akhirnya enggak terkenal atau sebaliknya. Arahnya tadi ke situ. Jadi wayakun kan disebutkan ya, istilah wayakunu intisyaruha itu istilah yang dipopulerkan oleh Imam Al-Mawardi sendiri. Lanjut, wa huwa yakatu yakunu istilahan khoson bihi. Sepertinya istilah yang hendak dibangun oleh Imam Al-Mawardi seperti itu istilah yang setiap generasi itu harus mustafid semua masyhur, lebih dari 3 orang dan banyak. Itu versi Al-Mawardi sendiri, sepertinya begitu, sehingga membedakan antara istifadoh dan mutawatir. Karena mutawatir kan satu kemudian baru banyak, kan begitu. Nah tapi wal asoh an la farko, sepertinya nggak ada perbedaan. Lah kalau kita melihat takbir seperti ini, berarti kita fikih itu juga mengutip versi dari istifadoh dalam mustalah hadis, begitu. Berarti menurut jenengan sama nggih? Berarti menurut jenengan sama. Dadose istifadoh bin nasab itu juga harus fibtidaiha wa akhiriha. Nah itu istilah versi yang dibangun oleh Al-Mawardi. Gitu. Sehingga kalau istilah itu dibangun demikian, maka setiap generasi sejak awal itu sudah banyak fil ula. Harus banyak sejak awal gitu loh. Padahal nggak seperti itu. Yang penting misal dari generasi ke generasi cukup 1, 2 sudah cukup. Itu disebut dengan istilahnya mustafid. Karena mustafid sendiri, orang yang menyebarluaskan kemasyhuran itu kan syaratnya macam. Ada yang 1, ada yang cukup 2, ada yang harus 3, itu khilaf lagi. Ibaratnya juga ada. Tapi kalau kita membaca dari ini berarti kalau istifadoh itu yang mirip-mirip dengan mutawatir, artinya setiap generasi itu ya mestinya ya sudah ada istilah seperti itu atau pemahaman seperti itu. Nyambung nggih? Iya, berarti kalau dari sini cuma sami, kan yang dipahami dari kitab ini. Tetap sama. Jadi kan tadi Pak Musokheh meminta ibarat. Nah, ini sudah dijelaskan oleh dari Gundang Legi bahwasanya memang ternyata ini ada kolerasinya antara istifadoh lil akhbar dan istifadoh lin nasab. Jadi memang harus apa itu tadi fibtidaiha wa akhiriha itu adalah mustafid. Tapi menurut beliau yang namanya istifadoh itu sama dengan tawatur seperti itu nggih. Jadi ketika memang tawatur itu tidak perlu orang banyak ngoten nggih. Jadi cukup satu, pokoknya satu itu menelurkan, lah itu sudah bisa dianggap cukup ngoten niku nggih. Ya ini menarik nggih. Monggo. Tasik baru ngapunten.
Oke, Pak, ini yang ngajum, monggo mic untuk yang depan LBM MWC NU ngajum. Jadi ini tetap pembuktian bahwasanya nanti ibarat yang ada di sini itu kolerasinya dengan istifadho linasab. Monggo. Jadi kalau saya memperhatikan dari tadi ya masalah istifadho dan metode-metode intisab itu kan masuk di dalam bab nikah ya, semuanya kayaknya ibaratnya itu di dalam bab nikah. Jadi masalah intisab, karena nanti masalah nasab ini juga berkaitan dengan hukum-hukum yang lain, misalkan ketika perceraian atau masalah warisan, dan juga masalah kalau misalkan Habib ini adalah berhak menerima zakat atau tidak. Nah, akan tetapi kalau saya melihat ibarat yang tadi yang dari Pak siapa tadi, fibtidaiha wantihaiha itu kan masuk di dalam bab qadha. Jadi tidak ada korelasinya itu. Tidak bisa kita menyamakan. Jadi kalau misalkan kita berbicara di dalam bab nasab, di dalam bab nikah, masalah nasab bab nikah itu kan pembahasannya berbeda. Jadi nikah itu berhubungan dengan masalah kalau Habib ya, masalah kafaah dalam pernikahan, bolehkah menikahi syarifah dan sebagainya. Tapi kalau yang ini wa yakunu intisyaruha fi ibtidaiha kantisyariha fi akhiriha itu berkaitan dengan bab qadha. Jadi tidak bisa dikorelasikan. Wonten nggih. Nah, berkaitan dengan masalah nasab yang tadi, yang masalah di pernikahan tadi, itu tidak dipersyaratkan fi asrin ba'da asrin, itu tidak dipermasalahkan. Kemasyhurannya itu tidak harus turun temurun. Cukup masyhur di dalam satu masa saja sudah cukup. Akan tapi kalau ini kan bab qadha, jadi mungkin dari awal sampai akhir itu harus masyhur. Jadi kita perlu membedakan antara istifadhah di dalam masalah bab qadha ini dengan masalah mutawatir di dalam bab hadis, dan juga masalah istifadhah di dalam bab nasab, masalah pernikahan. Itu saya kira sudah clear, jadi mungkin ini sudah selesai. Dan saya setuju dengan pendapatnya Pak siapa tadi yang di belakang itu, yang masalah ini. Jadi misal permasalahannya adalah suatu pembahasan yang berbeda, ngoten nggih. Nggih. Jadi ini kesimpulan yang ketiga. Jadi menurut LBM NWC NU ngajum ini mengatakan bahwasanya ibarat intisyaruha akhiri ini tidak bisa disamakan dengan istifadho linnasab. Nggih, ngoten. Kula ngapunten terakhir. Ngapunten niki terakhir perlu saya jelaskan. Jadi dalam mustafid di situ itu kaitannya dengan hujjah. Lihat di bab yang ditampilkan di itu khobar mustafid. Yang nanti kaitan dengan hujjah. Ada kalimat di situ summa yahsulu al yakin. Dilihat di situ summa yahsulu al yakin. Sedangkan di masalah istifadhah kita itu nanti bisa menimbulkan dua keyakinan, ada dzon atau al ilmu. Di qul huwa alal awal tadi itu mahalnya kapan? Disebutkan di ta'liqan di sini Sarmani, qul huwa alal awal la budda min taqarruruhi wa tulimuddatihi urfan la ala mahalluhu lam yatahaqqaq atawattur wal ilmu. Di situ jelas kenapa di situ khabarul mustafid di situ kok harus yang tahi ila asrin. Karena apa? Agar husulul yakin. Karena ini masalahnya adalah dalam masalah lihat babnya itu bab sunnah, bab hadis. Bagaimana kita nanti menggunakan sesuatu yang masih levelnya tidak yakin dalam usul syar'i kita. Beda dalam masalah ini cukup dengan dzan al-qawi. Kenapa kok cukup dengan dzan al-qawi? Sebenarnya asyhadah itu harus alal yakin, bil yakin. Karena tidak ada asyhadah bil yakin, makanya itu turun derajat digunakan asyhadah bidon al-qawi tersebut. Sehingga tulumuddah ini ketika kita berangkat dari husulul istifatnya itu dari don, maka harus ada syarat tulumuddah sama takorur. Beda kalau misalkan istifatnya itu sudah husulul yakin, maka yang wa alal awal ila akhirihi itu tidak perlu. Seperti yang ibarat la alla mahluhu lam yatahaqqaq atawatur wal ilmu. Maka kita harus tahu di situ husulul yang istifat di situ
sama husul yang dituntut di nasab. Oke, berarti saya simpulkan yang terakhir tadi mengatakan bahwasanya itu tidak bisa dipakai di nasab, ngono. Ya wis. Pun nggih. Nggih, monggo. Saya kira ibarat itu memang terletak pada posisi bab yang berbeda, di mana di dalam permasalahan ini makanya kalau kita teliti ini kan ada ahad, ada tawatur, kemudian ada istifadhah gitu ya. Di sini dikatakan bahwasanya istifadhah itu memang disyaratkan harus ibtidak wal intiha, ini harus ada istifadhah. Tapi jenengan teliti di sana, kenapa kemudian di sana tidak disyaratkan adalatul mukhbir. Berbeda dengan tawatur. Tawatur memang ibtidaknya tidak harus berawal dari ahad kemudian berubah menjadi tawatur, ini tidak masalah. Karena apa? Karena di dalam permasalahan tawatur kalau itu dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan, maka itu harus ada apa namanya? Mukhbir ini harus adalah. Dan kalau kita memang di sini sangat wajar kalau ini lebih ketat gitu ya. Kalau di dalam bab ini lebih ketat, saya kira sangat wajar. Maka ketika memang begitu kita kembalikan kepada ibarat yang awal tadi terkait dengan permasalahan intisab tadi. Kalau kita